Lagi bang sama si Ici. Jangan dikasih untuk kawin lagi ya. Tolong ditarik balik hadiahnya. Hadiahnya ditarik balik ya. Enggak, gini deh. Dewa sih kasihan ya sama orang-orang yang dimana mereka Kristen itu Kristen yang baik bang. Itu yang Dewa kasihan sama mereka. Itu satu. Emang ada? Yang ada bang, ada Oh, bang. Tidak baru semualah yang namanya Kristen itu berkelakuan buruk. Ada juga mereka yang baik, mereka juga bakal kena gitu. Dan terus kita juga kasihan yang tadinya mereka Kristennya itu baik, tiba-tiba setelah dia sekolah STT, tiba-tiba berubah menjadi penghujat. Dan inilah yang apa? Yang kita merasa kasihan ya sama orang seperti itu. Dan kita juga kan nggak boleh bang berprasangka baik sama berprasangka buruk sama orang Kristen, betul tidak bang? Di mereka juga masih ada sisi baiknya. Berprasangka baiklah kepada semua orang, tapi jangan sangka semua orang itu baik. Gitu ya. Kalau sama kafir itu wajib suudon, nggak boleh husnudon, berbahaya. Walang tardo, angkal Yahudu, wala nasoro, hatta tatabi amilatahum. Nggak ada itu husnudon, suudon harus. jadi kesimpulannya gimana ini, akhi? Maaf, akhi. Ini Kanda. Nggak usah dibahas baik atau tidaknya perusahaan saya, nggak ada yang baik. Jadi gini, kurikulum itu memang benar-benar dihapuskan. Enggak Kanda, masih ada. Masih ada kan ya? Ya, kalau kurikulum Muncul kembali. di sini itu di semester Islamologinya yang tadi yang nampak depan itu nggak ada lagi. ada ini. Islamologi di dua SKS nih, masih ada. Tapi nggak bisa diklik. Tapi nggak bisa kita buka. Artinya memang ada kesalahan kurikulum pembelajaran di sekolah STT Nias ini. Menyadari kesalahan. Artinya apa yang kita sampaikan bahwa STT itu sebagai sarang untuk kemudian mengentaskan orang-orang yang membenci Islam itu betul adanya. Mereka menyambut apa yang kita katakan, mereka sambut. Andai saja mereka tidak menghapus atau tidak kemudian menyembunyikan, ya pasti mereka mampu mempertanggungjawabkan. Ternyata dia kemudian di privat. Artinya apa? Ayo. Artinya kita sudah membongkar aib mereka dan mereka sudah menyadari itu. Oke, lanjutkan. Bang Dio, yang Bang Dio buat semalam tolong kirim ke WA saya ya. Mau saya buat PT ya, kita viralkan ya. Tolong kirim ke WA saya ya. Saya tunggu. Lanjut. Oh, Jadi ini izin Bang Dio sedikit. ya, Teman-teman yang mau materinya yang sudah saya download bisa kirim DM ke saya ya. Saya kirimnya lewat email gitu ya. Silakan DM saya, nanti saya kirim lewat email saya gitu ya. Oke, lanjut. Silakan Bang Dio. Ustaz Yusuf, kalau dikirim melalui email video bisa nggak? Bisa. Email. Bisa. Oh bisa ya. Bisa. Nanti saya kirim email saya ya, Ustaz Ya, Yusuf. silakan di DM. Saya kan saya follow. Oh belum follow yang ini ke aku satu lagi. Tolong di follow balik ya Ustaz Yusuf ya. Kalau nggak diblokir aja. Lanjut. Tinggal di download di video saya itu ada di YouTube itu. Tinggal dicari aja. Bisa ke TikTok Ustaz Sugi. Bisa ke TikTok kalau di download. Di download dulu, baru diedit masukkan TikTok gitu caranya. Aku nggak pinter Ustaz. Aku yang udah pre. Lanjut Ustaz Dio. Lanjut. teman-teman ini kan kurikulum ya. Yang namanya kurikulum itu tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk dihapus. Jadi rekam jejak digitalnya tetap ada. Jadi penghapusan materi yang ada di website yang dikonsumsi oleh publik itu telah dihapus secara resmi oleh STT Nias. Artinya mereka secara sadar mengetahui dan mengakui kalau seandainya itu bukan kesalahan fatal, bukan penghujatan, dan bukan penistaan, bukan penghinaan, tidak mungkin mereka hapus. Tapi buktinya mereka hapus, artinya mereka panik sekarang. Tapi tidak bisa dipungkiri, nih Islamologinya masih ada di sini, 2 SKS. Dan semua datanya ini Ustaz Dio, ini Nggak bisa dibuka Bang Dio. Ustaz Dio, saya yakin mereka itu nonton ini saat ini. Hei anjing, ya kalian sudah cari gara-gara dengan kita, hei anjing.
kau hapus nggak menghilangkan jejak digital, Ying, ya. Kau hapus nggak ada gunanya. Sudah terekam di YouTube kami. Kalian nonton nih, saya yakin kalian nonton. Oke, ini ya teman-teman ya, materinya dari arti kata Allah, ritual haji Al-Fatihah. Ini dari awal, dari kemarin pagi kita sudah download duluan. Saya sudah punya firasat pasti akan dihapus. Alhamdulillah semuanya ada di sini. Ini ada sekitar kurang lebih 12 atau 13 materi atau PDF yang dipaparkan di STT Nias dalam kurun waktu sekitar 6 bulan lah ya, atau 1 tahun lah. 2 SKS ini. Kalau 1 SKS dia dipelajari selama 6 bulan, 2 SKS berarti kurang lebih 1 tahun. Nah, SKS ini kawan-kawan yang ada di STT Nias, mahasiswa-mahasiswa yang nanti jadi sarjana STT Nias, ya, yang kalian pelajari ini selama 2 SKS, kami umat Islam bantah dalam waktu kurang 30 menit. Ini hancur semua ini. Ya. Jadi buat teman-teman STT Nias yang sekarang lagi nonton, yang sekarang lagi ngintip-ngintip, ini yang kalian pelajari selama dua semester atau sebanyak 2 SKS, kami runtuhkan dalam waktu kurang dari 30 menit. Ya, jadi kalian jangan coba-coba untuk mancing-mancing kami. Kalian menghina agama yang kami, menghina Tuhan yang kami sembah. Kalian menghina agama Islam, kalian menghina Al-Quran. Ini SKS sampah nih yang kalian pelajaran ini. Kami sudah download semua di sini, alhamdulillah. Ya, jadi walaupun kalian sudah hapus di sini, ya, akunku sudah kalian tiga-tiganya, 4-nya kalian blokir, kalian laporin semua. Ya, satu akun hangus akan tumbuh Dio Pratama yang lainnya. 1000 akun muncul lagi. Jadi agama kami. Kami diperintahkan dalam agama kami. Katakan wahai Muhammad, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku kami serahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian jangan main-main kalian, ya, STT Nias ya, jangan main-main kalian di sini ya. Ya, mata kuliah S1 kalian ini, S1 yang keluar dari sini jangan main-main kalian sama kami. Ya. Mata kuliah Islamologi semester 5 ini semester 5 kalian ini, 2 SKS ini, ya, yang jumlahnya sekian 12 atau 13 materi, itu kami runtuhkan dalam waktu kurang dari 30 menit. Ya. Jangan petantang-petenteng kalian hina-hina agama kami. Kami akan terus laporkan ini insya Allah. Kami akan lanjutkan ke Dikti, kami akan tembuskan ke MUI dan Polda Metro Jaya insya Allah ta'ala. Biidnillah. Doakan teman-teman. Kalian laporkan akun saya, Dio Pratama, akan tumbuh Dio Pratama yang lainnya. Tetap aku paling ganteng di Bogor, no debat. Lanjut. Alhamdulillah. 1 menit aja. Kalau mereka merasa betul, tidak mungkin mereka hapus. Karena mereka merasa salah, karena yang tidak sesuai dengan fakta, dengan takutnya. Dosma, sekali lagi saya panggil, saya sedia kursi untuk Anda. Anda yang bilang mana toleransi, saya panggil Anda, Dosma, naik ke sini. Anda ya, Dosma ya, saya tunggu Anda. Katanya kita toleransi ya. Saya panggil, inilah bukan oknumnya lagi ya. Ini sudah sekolahnya. Ya, saya tunggu Dosma. Lanjut Ustadku. Pak Ustadz Sugi, Bang Juma yang lain atau Pak Ustadz Yusuf, lanjut. Saya Ya, lagi teman-teman kirim sekalian. Lanjut Gurunda. Iya, makasih Ahi. Kepada adik-adik kita yang ada di Amerika Serikat yang sekarang juga membangun solidaritas pemerhati terhadap apologet Islam Indonesia, ada Dinda Sultan Adon di sana dan teman-teman, terima kasih banyak juga sudah memantau dan sudah mendownload ya materi daripada STT Nias ini dan sudah mereka teruskan ke salah satu fraksi DPR yang ada di Indonesia ini. Masya Allah, terima kasih. Luar biasa, sehat-sehat kalian di sana ya. Sehat-sehat di sana, jaga kesehatan dan tetap komunikasi dengan tim kita di sini. Masya Allah. Lanjutkan, silakan.
Berarti sudah dilaporkan Bang Zuma? Karena kayaknya mereka ini Ada yang langsung ke fraksi DPR kita melalui perwakilan yang ada di Amerika sana. iya dikiranya kita ecek-ecek nih Kanda. Aduh, kita kasih paham sedikit nih. Lanjut. Dikiranya ecek-ecek kita nih. Ini Jadi STT. umat Islam juga harus berterima kasih kepada Dinda Dio Pratama ini karena sudah membongkar secara frontal, saya katakan frontal ya. Kalau saya nih dari Makassar Malam Center Indonesia dari dulu dengan Ko Stephen di MCI itu tadinya belum mau mengurai semua pergerakan-pergerakan di bawah tanah mereka. Tapi hari ini Dinda Dio Pratama sudah membuka ya, mau kayak mana kita harus buka. Nanti saya akan juga buka saban hari ke depan seperti apa program mereka 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan seperti apa. Ya, jadi umat Islam harus mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinda Dio Pratama yang sudah membongkar markas dan sarang pembenci-pembenci Islam. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Dio Pratama. Silakan Dek, lanjut lagi. Silakan. Wa ma taufiqi illa billah. Ya supaya mereka tambah panik. Ini jangan berhenti sampai di sini pembahasan ini. Insyaallah. Terus setiap komal-komal Muslim bahas terus. Betul. Terus tetap gaungkan terus. Jangan berhenti sampai di sini. Jangan biarkan mereka tidur nyenyak. Mari kita bikin panik mereka. Ya, jadi gini teman-teman. Yang di sini ada yang buka komal, ini saya minta ada di bawah ada apa nih singgah Allah. Tolong dibuka komal, jangan dinaik oten, dibahas ini untuk Ustadz Yusuf. Kalau itu tolong dibahas itu ambulan. Tolong dibahas itu ya. Itu aja, tolong dibahas, jangan dinaik oten pas setiap hari itu tolong dibahas. Kita siapkan, gaungkan macam Ustadz Sugi. Setiap komal kita bahas ini semua. Kita bongkar insya Allah. Lanjut Bang Dio. Gini, saya udah berencana kenapa saya download materinya semuanya karena saya mau jawab materinya itu satu persatu di live streaming saya nanti gitu. Ya, mantap. Nah, jadi memang ada niat. Sip. Alhamdulillah. Ini teman-teman ya, aku jelaskan sedikit. Sebelumnya aku ucapkan wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Surat Hud ayat 88. Sebenarnya Kanda Bang Zuma, sebenarnya informasi ini awalnya itu bermula dari Prof. Lot Oreo kemarin waktu kita diskusi pagi-pagi di sini. Nah, jadi ketika beliau sampaikan itu kan saya kan tahu beliau ini seorang prof ya, dan beliau seorang akademisi ya, enggak mungkin lah infonya abal-abal gitu kan. Jadi saya coba buka iseng, loh iya benar ada di sini di website ini. Jadi awalnya saya juga enggak mungkin lah ya kan, ini kan sekolah tinggi loh, enggak mungkin lah mungkin website cloningan lah atau apa. Tapi saya cek semuanya, video-video apa ini resmi loh, ini resmi. Nah begitu saya buka, wah ini benar. Nah jadi awalnya itu mau bikin VT, tapi saya mikir ini kalau VT-nya abal-abal nggak sekalian, ya udahlah saya dokumentasikan dulu. Makanya kita download semuanya, semua materi-materinya. Tapi belum saya upload di sini. Nah tadi malam tuh saya sudah susun semua ini ya, ke siapa kita nanti lapornya, kemana-mana. Setelah itu paginya baru saya upload. Seperti itu teman-teman. Tujuan kita adalah lillahi ta'ala untuk memprotes. Itu penghinaan teman-teman. Ini bukan diskusi lagi udah. Ini STT ini, Islamologi ini bukan ecek-ecek, ini penghinaannya. Ini sudah benar-benar keterlaluan. Dan itu menurut saya pribadi sudah masuk dalam ranah penghujatan, penistaan. Bahkan sudah masuk dalam ranah kriminal. Makanya saya ajukan pertanyaan itu ke Bapak Menteri, demikian pula Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, juga kepada sepuh-sepuh kita yang ada di MUI. Di VT itu saya sebutkan nama-nama mereka dengan sigoh pertanyaan. Tapi saya pribadi meyakini itu sudah pelanggaran. Nah mudah-mudahan sih didengarkan oleh mereka. Makanya kita minta kolaborasi kawan-kawan semua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi VT yang kita buat itu tolong disebarluaskan teman-teman.
lillahi ta'ala, dalam rangka untuk ambil andil dalam menolong dan membela agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan langkah-langkah kalian di hadapan musuh-musuh kalian. Wa la yansurannallaha may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Allahu Akbar. Maha kuat dan Allah itu maha perkasa. Jadi intinya teman-teman, Islam itu selalu tinggi, selalu benar, selalu mulia. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Termasuk STT Nias ini yang ngawur-ngawur gabrul-gabrul ini, yang 2 semester 2 SKS-nya dalam 2 semester atau dalam 1 semester, itu kita bisa runtuhkan dalam waktu kurang daripada 30 menit. Dan itu bukan omong kosong, kita bisa buktikan kalau memang kawan-kawan yang ada di Sekolah Tinggi Teologi Nias ini yang mau mempertanggungjawabkan, saya siap datang ke Nias untuk diskusi debat terbuka di universitas mereka, di kampus mereka. Saya datang sendiri. Kita buktikan, saya runtuhkan, insya Allah kita runtuhkan semua argumentasi cocokologi yang mereka sebutkan dalam materi-materi mereka. Ini nggak main-main loh teman-teman, masuk dalam SKS loh. Nih, di semester 5. Ya. Islamologi, 2 SKS. Dan itu nggak ada pertanggungjawaban. Apa seperti ini? Saya benar-benar bertanya nih ya kepada Bapak Menteri kita nih ya, juga kepada Bapak yang mulia, Bapak Direktur Pendidikan Tinggi kita. Ini mau jadi apa nih mahasiswa kita ini? Terlepas di agamanya Kristen apa Islam, ini mau jadi apa ini? Mau jadi apa mereka belajar 2 SKS itu yang isinya penghujatan? Mau jadi apa? Itu sudah parah itu. Pertanggungjawaban ilmiah ini Sekolah Tinggi Teologi Nias ini sudah mengkhianati tradisi ilmiah secara akademik di Indonesia. Ini pengkhianat, ini sudah masuk pengkhianat ini. Nggak ada dasarnya. Mereka paparkan, bayangkan subhanallah. Nah, mereka paparkan seperti ini, ya, mereka bahas seperti ini, itu nggak ada datanya. Bawa ayat, bawa hadis, mereka tafsirkan seenak perutnya mereka. Coba, nih, ini apa-apaan ini? Ini pembodohan publik teman-teman, penyesatan ini. Dan inilah sumber biang kerok permusuhan, perpecahan. Ini nih, kayak begini nih. Jangan main-main loh. Jangan kalian menyangka ya, kawan-kawan yang ada di sini nih, Sekolah Tinggi Teologi Nias, jangan kalian menyangka dengan kalian menghapus ya materi kalian itu admin anonim itu entah apa lagi nanti alasan kalian, jangan kalian menyangka dengan menghapus masalah selesai. Oh, tidak segampang itu Ferguson. Enggak segampang itu. Ini kalian, penghinaan kalian masih ada di sini. Nih, masih ada. Yang namanya mata kuliah itu tidak segampang membolakkan telapak tangan. Masih ada nih, Islamologi 2 SKS masih ada ya. Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan ya buat teman-teman di STT Nias ini ya. Kalau kalian adalah para praktisi akademik ya, tidak sepantasnya kalian memposting hal seperti itu. Ini terlanjur tersebar ya kan, sudah viral baru kalian sibuk kan, ketakutan kan kalian. Panik kan kalian? Panik gak tuh? Panik lah. Masa nggak panik? Iya, Dinas Pendidikan Daerah Nias itu kena juga itu nanti. Kena itu nanti. Kalau saya dipanggil untuk mempertanggungjawabkan nih, saya hadir saya. Nggak pernah gentar, saya nggak pernah lari saya. Saya keturunan Bugis Makassar, nggak pernah lari saya kalau hal seperti ini. Saya umat Islam, sebagai umat Islam nggak pernah lari. Kalaupun saya dipanggil ke Polda Metro Jaya, saya akan hadapi. Saya paparkan ini penistaan, penghujatan, penghinaan terhadap agama kami, terhadap Tuhan yang kami sembah, Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak bisa dibiarkan. Mudah-mudahan ya Pak Prabowo sebagai presiden kita yang terhormat, wakilnya Bapak Gibran yang terhormat, mudah-mudahan nonton nih di YouTube nih. Kita nonton nih. Ini kelakuan ini Sekolah Tinggi Teologi Nias ini, Pak. Ya. Tolong diusut ini. Oknum-oknum ini. Ya, bukan oknum lagi, lembaga ya. Kita khawatirkannya begini teman-teman. Kalau ini tidak diperbaiki, tidak diusut tuntas, saya khawatir
teman-teman Kristen yang ada di Indonesia yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengerti apa-apa, kena imbasnya. Ini penghujatan ini. Nih, saya kasih lihat nih. Nih. Penghinaan ini. Ini ntar lagi dilaporin lagi aku nih, dilaporin lagi nih. Siap-siap dilaporin lagi, habis sudah akunku. Bikin baru lagi. Nah, penghinaan ini teman-teman. Nih. Allah dikatakan apa? Nih. Allah dikatakan sebagai batu, ya, Hajar Aswad. Nah, coba lihat. Penghinaan ini. Jangan, enggak main-main loh ini. Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai penuntun kepada jurang neraka, lubang neraka. Disebut sebagai Lucifer. Nih. Ya. Nih. Ini enggak main-main ini teman-teman. Mana tadi dia? Ya. Sebentar. Nabi Muhammad SAW itu dikatakan tuh disamakan dengan apa? Datanya mana? Disamakan Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang mulia dalam agama Islam, disebut sebagai Lucifer, disamakan dengan Lucifer. Apa dasarnya? Dasarnya menghitung bilangan binatang. Coba lihat. Cocok logi teman-teman. Ngeri kali ini STT loh ini. Yang kayak begini-begini, model STT aja, begini nih, ya. Kualitas ini seperti ini teman-teman. Apalagi model kiamat. Siapa lagi tuh si Edis? Aduh, pelawak-pelawak semua itu. Kiamat tuh berapa kali ku maki-maki itu. Datang-datang masuk ke room, Bang Dio, coba buka surat Sa'ad. Apa? Coba buka surat Sa'ad ayat sekian. Ulangi sekali lagi. Surat apa? Surat Sa'ad. Surat Sa'ad kepala bapakmu surat Sa'ad. Surat Sod, dungu. Sok-sok bahas-bahas Al-Quran, surat Sa'ad. Nah, yang seperti ini aja kualitasnya begini teman-teman. Apalagi kiamat, Edis TV, apa Mikana, Agatha, apalagi Pak Bom. Aduh. Siapa lagi? Christian Prince, siapa? Kiai Murtad. Ejek-ejek semua, pelawak-pelawak semua itu. Ini loh, sekolah tinggi loh ini. Yang jelas-jelas para akademisi yang ada dalam sini. Ini wadah akademik ini di sini, gak sembarangan ini. Ya. Jadi tetap insya Allah tetap kami akan lanjutkan walaupun kalian panik, kalian sudah hapus ya. Semua data ada sama kami. Kecuali mungkin nih kalau datang nih para assassin ke sini ya, ninja-ninja pembunuh yang membunuh aku di sini ya, mungkin lah ya. Tapi yang tidak mungkin ya kan. Kalau hilang laptopnya masih ada tuh di akunnya banyak. Channel-channel semua teman-teman sudah download, teman-teman sudah sebarkan. Itu ada di situ semua. Jangan sampailah. Kita cuma inginkan begini teman-teman. Kita menginginkan kedamaian, kerukunan. Tapi jangan kalian mulai. Kalau kalian mulai, ya kasih tahu nih ya buat teman-teman nih khususnya yang ada di sekolah tinggi itu lagi nih aku kasih tahu kalian ya. Yang namanya lubang kuburan itu nggak pernah nolak mayat. Kalau mayat datang pasti masuk, ya. Artinya kalau kalian tantang kami nggak pernah mundur. Ini buat sekolah tinggi teologi Nias ya. Coba kalian sadar diri, ya kalian evaluasi lagi ya. Semua materi yang kalian paparkan di sini telah kalian hapus, insya Allah kami akan tindak lanjuti. Ya, jangan kalian anggap kami ini ecek-ecek ya. Jangan ya dek ya, jangan. Oke itu aja dulu. Karena aku Bang Zumah, aku mau sholat zuhur dulu di sini. Sudah waktunya zuhur. Mungkin ada dari Ustadz Yusuf atau teman-teman yang lain, silahkan. Pertanyaannya begini loh Pak Dio ya. Pada saat mereka sekolah, mereka itu semua lulus nggak sih mengenai soal ketuhanan? Lulus nggak mereka semua? Karena kita tahu ya pada saat kita diskusi saja jawabannya itu berbeda-beda semua. Lulus nggak mereka itu?
Itu yang sudah saya kirim ya, teman-teman bisa dicek emailnya ya. Lagi saya kirim ini ya satu persatu ke email Anda. Tolong dicek aja ya bagi yang udah dikirim. Coba dicek ya bentuknya draft gitu. Lanjut, lanjut Ustadz yang lain, Ustadz Sugi atau siapa? Saya lagi di atas motor ini. Lanjut, dipaparkan atau Gurunda, Ustadz Yusuf. Lagi sibuk kirim-kirim ke email teman-teman yang minta ini. Lanjut dulu sambil nyimak. Lanjut, Bang Dewa, lanjut Bang Dewa. Dipaparkan Bang Dewa. Iya, di sini lagi Lanjut, ajan ya. Dewa sendiri Oh, ajan ya? mau sholat tapi nggak Sholat ya. apa-apa. Bang Ustaz, Dan Bang Ustaz itu udah saya kirim emailnya. Ya Bang Emil, ditunggu ya. Ustadz Sugi, saya besarkan Ustadz ya. Lanjut Ustadz. Ustadz Sugi monitor. Monitor. Lanjut Ustadz. Iya, jadi huru hara semuanya ini penghujatan yang terjadi ini tidak lepas dari latar belakang Kristen masuk ke Indonesia ya. Jadi mereka itu sangat ambisi untuk mengkristenkan Indonesia ya. Mereka itu sejak tahun 65 itu mencanangkan bentar. Ini noise. Mencanangkan 2020 itu masa tuai. Tapi ternyata mereka itu gagal. Berbagai macam cara mereka gunakan untuk mengkristenkan Indonesia, termasuk melalui penjajahan 350 tahun yang tidak asing lagi di telinga kita. Visi misi penjajah itu adalah 3G. Ya, gospel, God, glory and gospel. Itu misi-misi kekristenan. Nah, ternyata apa yang dilakukan selama 350 tahun gagal total. Kemudian dengan berbagai macam trik mereka lakukan untuk mengkristenkan Indonesia tetap gagal, termasuk masa tua 2020 yaitu gagal total karena dari 2000-an umat Islam sudah mulai melek ya, tapi saya belum ikut andil waktu itu. Saya mulai ikut andil itu 2009 bersama Ahi Zuma, itu kita mulai terjun di Facebook. Nah, dengan adanya apologet di Facebook pada masa itu hingga tahun 2020 itu juga menggagalkan visi misi mereka. Jadi mereka ini orang-orang yang sudah stres. Ya, dana besar digelontorkan dari luar negeri untuk mengkristenkan Indonesia. Jangan dikira ini tidak ada campur tangan luar negeri. Salah, bos, salah. Ada dana dari luar negeri untuk mengkristenkan Indonesia. Gagal total. Jadi mereka ini orang-orang yang stres. Bagaimana supaya Islam itu kandas? Bagaimana supaya Kristen bisa menjadi mayoritas? Nah, gagal total. Makanya ketika mereka sudah gagal total seperti itu, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah cara-cara hujat, cara-cara fitnah. Apakah dikira dengan fitnahan itu membuat Kristen di Indonesia akan menjadi besar? Tidak juga. Karena pada faktanya tidak ada debater Muslim yang murtad gara-gara debat agama. Tetapi banyak sekali debater Kristen yang masuk Islam. Ya. Termasuk Herbertus, itu pentolan FFI yang kemarin masuk ke TikTok dengan nama bulu ketek. Itu lawan bebuyutan saya, alhamdulillah mu'alaf. Ya, banyak sekali
debater-debater Kristen, penghujat-penghujat Kristen yang masuk Islam. Tapi tidak ada satupun dari debater Muslim yang murtad. Itu dari debaternya. Lalu bagaimana dari netizen? Belum ada umat Islam yang murtad gara-gara dengar hujatan mereka. Belum ada umat Islam yang murtad gara-gara lihat perdebatan ini. Umat Islam yang murtad adalah umat-umat Islam yang halu, yang miskin. Orang-orang miskin, nah, yang mudah dipengaruhi ya dari faktor ekonomi. Selain itu apa yang murtad? Orang yang dihamili. Ya, karena di dalam visi misi kristenisasi hamili saya dan hamilisasi. Ya, hamilisasi itu hamili saya dan hamili dia. Seperti yang terjadi di Samosir kemarin tuh. Itu termasuk kristenisasi cabang hamilisasi. Jadi dengan cara-cara licik lah mereka itu bisa memurtadkan umat Islam. Tapi kalau dengan cara baik-baik mereka tidak akan mampu. Kenapa? Karena Kristen tidak bisa disebarkan secara akal sehat. Kristen tidak bisa diterima akal sehat. Makanya itu susah Kristen itu diterima. Di Indonesia ini susah. Kecuali orang-orang yang halu. Yang cari keselamatan kayak cari togel lewat mimpi. Mimpi ketemu Yesus, murtad. Belah kentang ada tanda salib, murtad. Ya kayak gitulah orang-orang halu semua. Tapi orang-orang yang cerdik, orang yang cerdas tidak mungkin murtad. Tidak mungkin. Ya, jadi kawan-kawan, saya tadi dalam guruan saya dengan Bang Dewa mengatakan apa? Tidak boleh kita husnudon kepada orang-orang kafir. Kenapa begitu? Karena di dalam kitab mereka diperintahkan untuk berkamuflase, licik seperti iblis, tulus seperti merpati. Kenapa saya katakan iblis? Karena di situ disimbolkan ular. Ular itu adalah simbol iblis di dalam Bible. Di dalam Matius 10 ayat 16. Lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala. Berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Al-Quran tahu di dalam Bible ada ayat begitu. Makanya Al-Quran, Allah memperingatkan kita. Walang tardo angkal yahudu wala nasoro hatta tatabi amilatahum. Orang-orang Yahudi dan orang Kristen tidak akan pernah senang dengan kamu sebelum kamu murtad. Ya, sebelum kamu mengikuti milah mereka. Untuk Yahudi, ya, itu bukan berarti kita harus murtad jadi Yahudi, tidak. Karena di situ berkata milah. Milah itu bisa bermaksud ajaran, pola pikir. Nah, apa visi misi Yahudi? Yaitu kita harus berpikir seperti orang Yahudi. Untuk Kristen, nah ini dia karena Kristen report lagi, ya. Inilah ya. Ustadz Sugi kena pula, ya. Panik mereka, ya. Dalam 2000 ini entah berapa orang yang main report dari mereka, ya. Ya, itulah. Oteng panik, oteng panik. Aduh. Ya, menyambung Ustadz Sugi tadi, ya, memang yang dibacakan beliau tadi itu ya. Al-Baqarah 120. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani Kristen itu kagak akan pernah suka kepada Anda, hai Muslim, sampai Anda murtad mengikuti mereka. Jadi hati-hati dengan ular beludak ya, hati-hati kayak gitu. Ya kita sekarang itu ya teman-teman, di zaman sekarang lihat-lihat juga ya teman kita siapa, jangan-jangan ular beludak juga.
Kan kayak gitu. Bukannya kita itu apa ya, berburuk sangka kepada orang, tapi kita perlu teliti. Karena apa? Dampak kepada kita itu dari lingkungan pertama kali, siapa teman kita, bagaimana lingkungan kita. Kan seperti itu. Nah, maka dari itu cek dan filterlah teman-teman Anda. Jadi seperti itu ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ada yang mau sambung silahkan nih. Yang udah sholat zuhur, mungkin Gurunda, silahkan Bang Dewa. Atau Bang Ambulan, atau Bang Emil, silahkan. Siap, sebelum Dewa turun ya. Dewa, karena Dewa juga belum zuhur ini. Tadi Dewa mengatakan seperti ini ya.